Stasiun Smart Camp. Semua bermain bersama. Pagi semuanya. Hari ini kita dari Stasia ada di Desa Sukamakmur, Gunung Halimun. Nah, pagi ini kita bakal ada wawancara eksklusif nih tentang gimana sih nanti Stasia ke depannya. Tonton terus ya. Jadi banyak banget nih ada narasumber kita yang pastinya excited banget buat ngasih pendapatnya tentang Stasia ke depannya kayak gimana. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya. Nah, ini buat om-om nih sama tante-tante. Bagaimana sih pendapatnya atas kondisi Stasia saat ini gitu? Gimana gitu pendapatnya? Ibarat manusia dewasa yang sedang sakit. Kenapa? Ya karena memang cuacanya yang tidak mendukung. Jadi ibarat manusia itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Itu siklus kehidupan, kadang kita lupa. Kita melakukan hal yang sama. Kita makan dengan cara yang sama, kita aktivitas dengan cara yang sama. Tapi ternyata umurnya juga berubah. Suasana cuaca juga berubah. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Jadi Stasia ini sepertinya tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita bicara dulu zaman kita sebelumnya kuliah, makin lama kuliah makin mantap ilmunya. Tapi sekarang 4 tahun selesai, sehingga aktivitas mereka di organisasi semakin sedikit. Nah itu yang tidak dicermati. Yang kedua juga makin ke sini aktivitas dalam pendidikan juga semakin banyak, sehingga sekali lagi konsentrasi mereka di organisasi juga semakin sedikit. Nah ini harusnya dicermati, karena kalau kita melakukan cara yang sama tetapi situasinya berbeda, hasilnya tidak akan optimal. Jadi makanya saya analogikan Stasia ini lagi seperti orang yang gagah, ya manusia yang gagah, sehat, tapi jadi sakit karena masih melakukan hal yang sama, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi pada saat ini. Ya kalau dilihat waktu awal Stasia berdiri dengan sekarang udah berapa presiden nih? Ya sekarang presiden juga masing-masing berbeda. Tapi Stasia masih melakukan cara yang sama, harus begini, begitu, dengan cara yang sama. Jadi kalau melihat kondisi yang sekarang, ya agak memprihatinkan. Ya, karena ya tadi kondisinya sakit, tapi nggak tahu nih obatnya apa. Kalau kita nggak tahu obatnya, otomatis sakitnya makin lama makin parah. Awal sakitnya mungkin cuma cantengan mungkin di ujungnya. Kita biarkan, kita masih melakukan hal yang sama, ya aktivitas di luar ruangan, aktivitas di hutan gunung, makin lama cantengannya jadi 1 jempol. Kita biarkan lama-lama bisa jadi 1 mata kaki sampai mata kaki. Seterusnya itu lama-lama bisa jadi kanker, akhirnya bisa membunuh. Itu kalau saya melihat kondisinya sekarang. Ya alhamdulillah Stasia yang sudah berumur 32 tahun saat ini, saya pikir biasa ya. Kalau namanya organisasi yang memang sudah beberapa generasi, dari yang muda sampai yang tua masih bisa hadir, saya sih cukup berbesar hati ya. Insya Allah ini bagian dari mendiagnosa permasalahan yang ada di Stasia, sehingga ke depan kita bisa ketemu formulanya. Yang membuat saya semakin semangat tetap adalah masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini, berkumpul dari yang muda sampai yang tua, walaupun tidak semua generasi ada, tapi saya masih mempunyai harapan agar permasalahan-permasalahan di lembaga kita ini kedepannya bisa kita carikan solusi untuk menjadi organisasi yang lebih baik. Itu aja. Kembali ke permasalahan Stasia saat ini. Kalau Stasia saat ini, kalau dilihat wajar atau tidak sesuai dengan umurnya, ini merupakan satu proses anomali barangkali, proses perubahan zaman, di mana setiap generasi berbeda satu sama lain. Namun tentunya kita harus lihat ambien, lihat satu kondisi masing-masing zaman seperti apa. Kalau waktu zaman dulu barangkali hanya dengan menggunakan diklat 2 minggu, naik turun gunung, kemudian ada satu sedikit pendekatan diklat secara fisik
itu sudah memberikan satu sense of belonging terhadap lembaga. Tapi saat ini nggak bisa seperti itu, apalagi dengan tingkat kuliah yang berbeda, ya kan, metode kuliah yang berbeda dengan yang di zaman dahulu. Kalau sekarang barangkali mahasiswa cenderung dipres untuk belajar dan belajar dengan tenggat waktu yang terbatas. Ini perlu satu perubahan dalam bentuk metode perekrutan anggota. Bagaimana meningkatkan sense of belonging sesuai zamannya. Saya pikir itu. Kalau menurut saya, Stasia sekarang ini kayaknya sih kurang pendekatan dengan senior-seniornya. Tapi mungkin juga mereka udah mulai sungkan ya, karena jarak antara mereka ke senior itu kan jauh. Jadi mungkin sebaiknya kita sosialisasikan ke mereka gimana pendekatan ke senior-senior supaya mereka bisa lebih terbuka dengan senior. Mungkin ya namanya anak-anak ya, mungkin ya itulah ya, beda zaman, beda juga karakter masing-masing. Menurut saya Stasia sekarang itu agak kurang greget ya, karena ya satu pendapat saya nggak begitu ini ya Stasia sekarang. Jadi mungkin dari diklatnya agak jangan terlalu banyak visi juga, coba SDM-nya atau etika-etikanya juga harus diperbanyak, karena dengan senior dan juniornya agak jauh dan kurang pendekatan juga sih ya. Itu aja sih, terima kasih. Nah, kawan-kawan, kita kan udah denger nih pendapatnya gimana sih saat ini. Aku ada pertanyaan satu lagi buat Om dan Tante. Itu harapan Stasia ke depannya nih, kira-kira tuh gimana sih? Lebih aktif lagi, lebih berprestasi lagi. Itu tuh kira-kira gimana tuh harapannya? Bisa disampaikan satu-satu dari Bella. Nah, kembali yang bicara tentang manusia yang sedang sakit tadi. Ya, otomatis kalau untuk yang lebih baik, ya penyakitnya harus diobati. Simple kita bicara, dari dimulai dengan mendiagnosa dulu. Ini sakitnya apa nih? Ya jangan sampai kita salah diagnosa sehingga nanti obatnya salah. Pertama diagnosa dulu supaya bisa disembuhkan. Karena kembali lagi manusia itu kan makhluk sosial. Termasuk ya Stasia ini makhluk sosial yang dia kadang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi dia harus mendapat bantuan dari orang lain. Nah, dapat bantuan yang pertama itu adalah dari orang-orang terdekatnya. Itu siapa? Yaitu ya anggota sesama anggota. Ya, yang kedua kemungkinan dari saudara-saudaranya. Ya, siapa? Ya tadi senior-seniornya. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah orang tuanya. Siapa orang tuanya? Orang tuanya ya kita-kita ini semua. Ya, jadi kita diagnosa, kemudian juga harus semuanya care, peduli, baru kemudian melakukan suatu tindakan pengobatan yang tepat. Ya, jangan baru cantengan sedikit diamputasi semuanya. Tidak seperti itu. Yang harus lakukan adalah mencari penyelesaian atau pengobatan yang terbaik yang bisa dari segala hal. Dan saya yakin itu bisa terjadi karena kenapa? Di Stasia ini dengan 32 tahun usianya itu sudah melahirkan banyak sekali orang-orang yang luar biasa gitu bilang. Baik secara di sosial umum, di pemerintahan maupun dari sivitas akademika itu sendiri. Nah, itu yang harus dikolaborasikan untuk menyembuhkannya tadi. Ya, intinya satu, bahwa semangat di kita adalah ya kita ingin sehat. Kita ingin beraktivitas, kita ingin bermain di alam. Kita ingin menciptakan kader-kader. Ya, kalau dilihat sebenarnya cukup membanggakan yang sekarang di sini ketika pertama ketemu ya itu adalah kita kemudian berkembang, akhirnya sekarang sudah ada yang bawa anak, sudah ada yang bawa cucu, dan mungkin kita inginnya sih pengen kita melihat keluarga di luar dari anggota Stasia atau keluarga kita itu berkembang semakin banyak dan bisa memberikan nutrisi buat menyembuhkan. Ya, yang terakhir adalah nutrisi
menyembuhkan dari dalam itu sendiri. Jadi manusia itu harus mempunyai keinginan buat sembuh, ingin sehat, sehingga untuk kedepannya dia akan lebih baik lagi. Itu mungkin kalau pendapat saya. Stasia saya pikir ini bangku kelas yang memang di luar bangku kuliah. Dari Stasiala banyak tampil SDM yang luar biasa. Kalau seperti kita ketahui banyak sekali ya senior dari Stasia yang memang mempunyai posisi yang baik, sehingga ke depan saya berharap anak-anak kita, adik-adik kita yang junior ini bisa mengasah keterampilannya di kelas yang memang ada di kampus, yaitu lembaga ini Stasia. Seperti mana perkembangan zaman, tentunya peluang-peluang yang ada di depan lebih terasa lagi di lembaga ini. Terima kasih. Harapan saya ya dengan makin dewasanya Stasia bisa menjadi satu ruang lebih di kampus kita tercinta. Kenapa saya bilang ruang lebih? Karena kalau kita belajar sebagai mahasiswa biasa, kita mendapatkan gelar sarjana saja. Namun dengan seorang mahasiswa masuk Stasia dan diharapkan bisa keluar menjadi seorang sarjana plus. Tidak hanya naik gunung, tidak hanya pengalaman hidup alam bebas, tapi juga dengan kemampuan, ketangguhan, mental yang lebih dibandingkan seorang lulusan Universitas Muhammadiyah lainnya. Untuk adik-adik Stasia, pengurus BPH, ayo kita kumpul, kita diskusi, kita ngobrol dengan senior-senior supaya kalian lebih dekat, lebih kenal dengan senior-senior. Kalau ada apa-apa kita bisa bantu, semangat untuk kedepannya jadi lebih baik. Harapan saya untuk Stasia ke depan itu biar lebih greget untuk senior di atas saya. Mohon agar kiranya bisa mengembalikan marwah Stasia yang dulu lagi, yang memang bisa banyak kegiatan, banyak semualah. Itu aja sih. Terima kasih. Nah, begitulah kawan-kawan, kita sudah mendengarkan pendapat, komentar, dan juga harapan. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pendapatnya. Sekian saja sepertinya ya kita pada hari yang lumayan sibuk ini. Terima kasih semuanya. Stasia Smart Camp Bermain bersama alam.